Halo Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Devi dari tim pengembang aplikasi Rapor Merdeka. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan aplikasi Rapor Merdeka untuk modul operator setelah operator melakukan registrasi sekolah dan tarik data awal dari Dapodik lokal. Cara melakukan registrasi sekolah dan tarik data dari Dapodik itu tidak akan ditampilkan di video ini karena kami buat di video yang terpisah. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai tutorialnya. Langkah pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah silahkan buka web browser dari komputer masing-masing, kemudian masuk ke situs web kami, rapormerdeka.com. Nah, setelah itu di bagian kanan atas ada tombol login, ini silahkan Bapak Ibu klik, sehingga nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke login page seperti ini. Nah, untuk akun operator, ini loginnya bisa menggunakan email dan password yang telah didaftarkan ketika proses registrasi. Jadi, masukkan email dan passwordnya, lalu klik masuk. Nah, kurang lebih begini ya tampilan beranda dari akun operator. Di dashboardnya ada beberapa data yang bisa dilihat ya, contohnya yang sebelah kiri ini ada berapa rombel, berapa guru, berapa siswa aktif. Lalu yang sebelah kanan ini ada nilai rata-rata per kelas. Di bawah kiri sini ada obrolan sekolah ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa chatting dengan sesama pengguna dari sekolah Bapak Ibu. Lalu di sebelah kanan bawah ini adalah kumpulan video tutorial penggunaan. Jadi misalkan ketika berjalan Bapak Ibu ada lupa sesuatu, mau di-refresh, nah Bapak Ibu bisa lihat video dari tutorial ini. Nah, lalu kemudian yang di sebelah kiri ini, menu-menunya, ini baru akan muncul ketika Bapak Ibu melakukan tarik data dari Dapodik lokal. Nah, jadi yang perlu saya jelaskan, untuk operator ini ada 3 fungsi ya Bapak Ibu di Rapor Merdeka ini. Yang pertama yaitu untuk registrasi ya, di awal-awal untuk registrasi sekolah, untuk tarik data Dapodik, itu dilakukan oleh operator. Lalu yang kedua adalah untuk manajemen data di aplikasi ini. Nanti ke depannya, ada tambah murid, ada mutasi, dan lain-lain. Nah, itu yang akan mengubahnya adalah operator. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ini adalah untuk akses ke rapor. Jadi di aplikasi Rapor Merdeka ini, untuk akses ke rapor, ada 2 role yang bisa akses, yaitu operator dan wali kelas. Ya, ini tinggal kebijakan dari sekolah, siapa yang akan diberi wewenang untuk melakukan pencetakan rapor. Seperti itu. Nah, oke. Saya akan masuk satu-satu ke dalam menunya. Nah, yang pertama ada data sekolah. Nah, kalau diklik di sini ada data sekolah dan data kepala sekolah. Data ini nanti akan digunakan di pelengkap rapor. Biasa ada di cover rapornya. Nah, data ini kita ambil dari Dapodik, namun kalau Bapak Ibu mau mengubah, mengedit, nah ini bisa. Tapi perlu diketahui apa yang diubah di sini tidak akan mengubah data yang ada di Dapodik ya Bapak Ibu. Karena walaupun dia mengambil data dari Dapodik, tapi tetap ini adalah 2 aplikasi yang berbeda. Bapak Ibu bisa ubah di sini, setelah lakukan perubahan bisa diklik simpan data. Lalu berikutnya data kepala sekolah. Ini juga sama, kita ambil dari Dapodik dan perubahan di sini juga tidak akan mempengaruhi data yang ada di Dapodik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengubah NIP, gelar depan, gelar belakang ya. Jadi misalkan contohnya Bapak Ibu mau menambahkan gelar depannya seperti ini gitu. Nah, ini tinggal diklik simpan data, nah dia akan berubah. Nah, nama inilah yang nanti akan muncul di raport. Nah, berikutnya adalah menu data pengguna. Nah, di menu data pengguna ini Bapak Ibu bisa mengatur data guru, data siswa, dan data operator. Nah, yang pertama data siswa. Data-data ini kita ambil dari Dapodik lokal. Namun, kalau misalkan ada perubahan, Bapak Ibu bisa lakukan di sini, tapi tidak mengubah data yang ada di Dapodik. Contohnya, ada siswa yang tidak ada di Dapodik, tapi sebenarnya dia merupakan siswa aktif dan mau dilakukan cetak rapor. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Seperti ini. Dimasukkan namanya, lalu NISN-nya, sisanya bisa dilengkapi, nanti tinggal klik simpan data. Lalu data-data yang ada di sini juga bisa Bapak Ibu edit, karena di sini ada beberapa juga kolom yang tidak ada di Dapodik, tapi sebenarnya ditampilkan di data pelengkap rapor. Contohnya alamat orang tua, nomor telepon orang tua, nah ini bisa diedit di sini. Tinggal diedit, lalu klik simpan data. Nah, lalu berikutnya data guru, ini juga sama, kami ambil dari Dapodik lokal, dan perubahan yang nanti Bapak Ibu lakukan di sini tidak mempengaruhi data yang ada di Dapodik lokal. Jadi untuk data guru di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan gelar depan, gelar belakang, dan juga bisa melakukan reset password. Jadi misalkan ke depannya ada guru yang lupa passwordnya, nah Bapak Ibu bisa bantu untuk reset. Nah, kalau misalkan ada guru yang tidak terdaftar di Dapodik, Bapak Ibu mau tambahkan di aplikasi ini bisa juga.
tinggal dimasukkan namanya, gelar depan, gelar belakang, dan nick. Nah, nick ini juga harus ya Bapak Ibu, karena ini untuk kepentingan login. Karena guru-guru nantinya login ke aplikasi Rapor Merdeka ini menggunakan nick. Nah, setelah dimasukkan tinggal disimpan datanya. Nah, yang terakhir adalah operator. Nah, kalau untuk operator ini, Bapak Ibu bisa menambahkan rekannya sebagai operator. Oke, berikutnya adalah menu manajemen kelas. Nah, di sini ada beberapa yang bisa diatur ya, Bapak Ibu. Yang pertama peserta didik. Nah, jadi ini daftar siswa di masing-masing kelas. Nah, Bapak Ibu bisa atur keluar masuk siswa di sini juga ya. Jadi misalkan ada siswa baru nih yang Bapak Ibu mau masukkan ke dalam kelasnya. Nah, ini bisa dilakukan di sini. Atau misalkan ada siswa yang mau pindah kelas. Contohnya misalkan dia dari kelas 10 IPS 1 mau dipindahin ke 10 IPS 2. Nah, bisa dilakukan di sini juga. Contohnya seperti ini. Saya mau pindahkan siswa ke 10 IPS 2 gitu ya. Nah, ini tinggal diklik di sini. Lalu klik keluar masuk peserta didik. Di kolom yang sebelah kiri, Bapak Ibu tinggal cari namanya. Misalkan si Angelo ini nih dia mau pindah dari 10 IPA ke 10 IPS 2. Nah, ini tinggal diklik tambahnya. Nah, dia akan muncul di sini. Ya. Angelo dari tadi 10 IPA, dia sekarang sudah pindah di 10 IPS 2. Atau misalkan ada siswa yang keluar. Contohnya si Andrew ini dia keluar. Nah, ini tinggal diklik minus aja di sini. Gitu. Nah, setelah itu tinggal disimpan data setelah dilakukan perubahan. Nah, lalu berikutnya ada menu wali kelas juga. Nah, ini bisa diatur wali kelas masing-masing kelas. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini, setiap guru hanya bisa menjadi wali kelas satu kelas aja, gitu ya. Jadi tidak bisa sama nih. Nah, lalu berikutnya absensi. Nah, absensi ini yang nanti akan muncul di raport ya. Sebenarnya laporan absensi ini yang akan isi adalah wali kelas, cuman operator juga memiliki akses untuk melihat dan mengedit ya. Lalu berikutnya catatan. Nah, catatan ini adalah catatan wali kelas yang nanti akan muncul di raport ya, raport tengah semester dan raport akhir semester. Nah, Bapak Ibu operator juga bisa memiliki akses ya. Ini yang isi sebenarnya adalah wali kelas, tapi operator juga memiliki akses. Nah, lalu berikutnya ada menu manajemen mapel. Nah, di sini ada 3 yang Bapak Ibu bisa atur. Pertama, daftar mapel. Nah, ini adalah data-data mata pelajaran yang ditarik dari Dapodik. Namun, Bapak Ibu tetap bisa melakukan perubahan ya. Jadi, di sini contohnya bisa mengubah order mapel. Nah, order mapel ini adalah urutan mata pelajaran ini di raport. Lalu berikutnya, Bapak Ibu bisa mengatur guru mapelnya. Nah, perbedaannya dengan guru wali kelas, satu guru dia bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Nah, lalu berikutnya, kolom aktif atau tidak aktifnya. Jadi, ini untuk kasus misalkan Bapak Ibu melakukan tarik data dari Dapodik. Lalu ada mata pelajaran yang mungkin tidak mau ditampilkan di raport. Nah, Bapak Ibu bisa ubah ini dari aktif menjadi tidak aktif. Nah, kalau diubah menjadi tidak aktif, ini artinya mata pelajaran tersebut tidak akan muncul di raport dan tidak bisa dilakukan input nilai. Nah, setelah melakukan perubahan, jangan lupa disimpan data. Kemudian misalkan ada mata pelajaran yang mungkin tidak ada di Dapodik ya, Bapak Ibu mau tambahkan di sini untuk kepentingan cetak raport. Nah, Bapak Ibu tinggal klik tombol tambah mapel, lalu dimasukkan nama mata pelajarannya, gurunya, lalu order mapelnya. Nah, setelah itu tinggal diklik simpan data. Nanti otomatis mata pelajarannya akan tertambah di sini. Nah, berikutnya ada menu teknik penilaian. Nah, sebenarnya teknik penilaian ini tidak ada pengaruh ke nilai ya, Bapak Ibu. Cuma di sini kita tampilkan untuk referensi guru aja. Jadi nanti ketika mereka mau menambahkan penilaian, nah mereka juga bisa pilih nih teknik penilaiannya apa. Oke, lalu berikutnya siswa belajar. Nah, untuk siswa belajar ini artinya Bapak Ibu bisa mengatur mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing siswa. Contohnya, misalkan di sekolah umum dia ada lebih dari satu agama gitu ya. Contohnya agama Kristen dan agama Islam. Nah, Bapak Ibu ini bisa atur nih. Misalkan contohnya si Adrian ini dia agamanya Kristen. Lalu misalkan si Audi ini agamanya Islam. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal antik yang di Kristen, lalu tik yang di agama Islam. Seperti itu. Ya, ini bisa juga digunakan untuk mata pelajaran lintas minat. Jadi dalam satu kelas, mata pelajaran diampu masing-masing siswa ini bisa berbeda-beda. Jika sudah dilakukan perubahan, nah ini otomatis ketika diantik dan titik ini datanya sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah menu daftar ekskul. Nah, ekskul ini juga kami tarik dari data Dapodik, tapi di sini Bapak Ibu bisa melakukan edit ya. Jadi misalkan kalau ada perubahan pembina atau mungkin ada anak yang keluar atau anak yang mau mendaftar di ekskul tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa edit di sini. Contohnya, oh Adrian ini sudah tidak mau ikut bola basket. Nah, ini bisa diklik tanda kurangnya di sini. Lalu misalkan, oh Valeri ini dia mau ikut nih ekskul. Nah, ini tinggal diklik aja. Seperti itu.
Ya, nanti dia akan muncul di sini namanya. Oke, kalau sudah diklik simpan data. Atau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan ekskul, ini juga bisa, tinggal klik tombol tambah ekskul, lalu Bapak Ibu masukkan nama ekskulnya, misalkan contohnya ekskul coding gitu ya. Lalu diatur guru pembinanya siapa. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal masukkan siswa-siswa yang mendaftar di ekskul tersebut. Nah, di kolom search ini Bapak Ibu bisa klik namanya, ya, atau bisa ketik nama kelasnya, misalkan seperti ini. Nah, dia akan muncul nih siswa-siswa dari kelas tersebut gitu ya. Ini tinggal ditambahkan kayak gitu. Nanti setelah itu klik tombol simpan data. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, berikutnya adalah menu raport. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan setting seperti tanggal tengah semester dan untuk akhir semester. Lalu tempat cetak raport, ini biasanya diisi dengan kota atau kabupaten tempat sekolah Bapak Ibu berada. Lalu bisa diatur juga apakah di raport tersebut mau dibubuhkan tanda tangan digital kepala sekolah dan wali kelas ya. Ini bisa diatur mau dibubuhkan atau tidak. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa masukkan logo Pemda, logo sekolah ya. Ini untuk ditampilkan di pelengkap raport. Setelah itu Bapak Ibu juga bisa masukkan tanda tangan digital kepala sekolah dan masing-masing wali kelas. Nanti setelah dimasukkan tinggal diklik simpan data. Oke, itu untuk setting raport. Nah, berikutnya ada menu rapor kurikulum merdeka. Nah, di sini kalau diklik ini untuk cetak raportnya ya Bapak Ibu. Nah, di sebelah kiri ini ada drop down list, jadi bisa diatur kelasnya. Nanti kalau kelasnya diubah, otomatis nama peserta didiknya juga berubah. Nah, di sini ada 3 elemen yang Bapak Ibu bisa cetak ya. Yang pertama pelengkap raport, dia bentuknya seperti ini. Nah, ini data-datanya ditarik dari data sekolah dan data peserta didik ya Bapak Ibu. Seperti ini. Lalu berikutnya ada rapor tengah semester. Nah, dia bentukannya seperti ini. Ya, di sini ada rincian nilai sumatifnya, rata-rata nilai yang dihitung oleh sistem, lalu laporan absensi dia, dan juga catatan wali kelas seperti ini. Oke. Dan yang terakhir raport semester. Nah, dia bentukannya seperti ini. Nah, ini nilainya dihitung otomatis oleh sistem, berikut dengan deskripsinya. Ini juga secara otomatis sistem mengenerate sesuai nilai-nilai yang dimasukkan oleh guru ya. Seperti ini. Ada juga nilai ekstrakurikulernya yang dimasukkan oleh guru pembina ekskul masing-masing, lalu laporan absensi dan catatan wali kelas. Nah, dia seperti ini bentuknya. Oke. Nah, ini bisa dicetak masing-masing per siswa atau kalau mau lebih gampang, ini bisa langsung dicetak per kelas ya. Jadi dalam satu file ini udah langsung tuh rangkuman semua siswanya menjadi satu gitu ya, biar lebih memudahkan. Seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih itu adalah penjelasan mengenai masing-masing menu untuk modul operator di aplikasi Rapor Merdeka. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah yang Bapak Ibu harus lakukan untuk kasus-kasus tertentu. Nah, contohnya misalkan ada siswa baru yang tidak ada di Dapodik, namun Bapak Ibu mau tambahkan di sini. Langkah-langkah yang Bapak Ibu harus lakukan yang pertama adalah Bapak Ibu tambahkan dulu data siswanya di data pengguna. Setelah ditambahkan di data pengguna, berikutnya Bapak Ibu harus memasukkan siswa tersebut di dalam kelas. Ya, jadi Bapak Ibu masukkan siswanya ke dalam kelas melalui menu manajemen kelas. Nah, ini saya kasih contoh, ada siswa baru nih, saya mau tambahkan ya. Klik data pengguna, lalu di sini Bapak Ibu ubah dulu ke siswa, lalu klik tombol tambah siswa. Nah, dari sekian banyak kolom ini, masukkan dulu nama siswa dan NISN-nya. Sisanya bisa menyusul. Misalkan contohnya Nila gitu ya. Masukkan NISN-nya, lalu klik simpan data. Nah, dia akan muncul di sini. Setelah itu Bapak Ibu ke manajemen kelas, lalu klik peserta didik. Misalkan si Nila ini mau dimasukkan ke kelas 10 IPA. Nah, ya udah Bapak Ibu tinggal atur ini 10 IPA. Lalu klik tombol keluar masuk peserta didik. Ya, tinggal search aja namanya. Nah, ini tinggal diklik tambah. Nah, dia akan muncul di sini. Nila sudah masuk ke kelas 10 IPA gitu ya. Nah, lalu tinggal klik simpan data. Oke.
Berikutnya misalkan ada mau ngatur mata pelajarannya juga yang diambil oleh si Nila ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik manajemen mapel, lalu pilih siswa belajar. Nah, di sini kan kelihatan nih di 10 IPA ada namanya nih Nila ya. Oh, misalkan dia ambil mata pelajaran tertentu aja gitu ya untuk beberapa pelajaran lintas minat. Ya ini tinggal diantik-antik aja seperti itu. Oke? Kurang lebih seperti itu kalau mau menambahkan siswa baru ya. Lalu kasus kedua adalah misalkan ada mata pelajaran yang tidak ada di Dapodik. Nah, Bapak Ibu mau tambahkan di sini. Itu bisa Bapak Ibu tinggal ke manajemen mapel, lalu ke daftar mapel, nah tinggal tambahkan mata pelajarannya. Nah, tapi kalau misalkan gurunya juga tidak ada datanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah tambahkan dulu penggunanya. Ya, jadi ke data pengguna, lalu tambahkan gurunya dulu. Misalkan kayak gini ya. Lalu nick-nya dimasukkan, lalu klik simpan data. Nah, nanti setelah muncul nih, misalkan nih tadi saya atur namanya Hasan ya, mana ya? Nah, ini. Dia udah muncul ya. Baru Bapak Ibu ke manajemen mapel. Klik daftar mapel. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahkan nih mapelnya di sini. Misalkan mata pelajarannya teknik informasi. Lalu singkatannya misalkan seperti ini gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal tambahkan gurunya di sini. Ya, baru diklik simpan data. Oke, nah baru dia muncul. Seperti ini. Oke, ini tinggal disimpan. Kurang lebih seperti itu kira-kira kasus yang banyak ditemui di lapangan. Semoga tutorial ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengoperasikan aplikasi Rapor Merdeka. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa bergabung di grup Telegram dan grup Facebook kami. Nanti akan ada linknya di website kami. Nah, Bapak Ibu bisa bertanya-tanya, melakukan tanya jawab di sana. Kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.